saudara saya dan para romo Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat ya. Sudah nggak ada yang kena COVID kan? Paling COVID ya selama dengan biasa saja. Bapak Ibu, perkenankan saya menjelaskan sedikit soal tema dan latar belakang dari APP kita tahun 2024 ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan dulu tentang ini gara-gara data ini sudah generasi tua. Saya ingin mengingatkan dulu spirit atau visi APP kenapa dulu dibuat. Yang pertama, bahwa APP menjadi suatu wujud keberpihakan gereja yang berupa kegiatan amal bersama bagi sesama yang berkekurangan. Jadi ini adalah gerakan gereja berupa kegiatan amal. Tapi jangan diterjemahkan gerakan amal itu hanya sekedar kualitatif, karena nanti kita akan mendalami soal solidaritas dan subsidiaritas. Itu berarti mengandaikan tidak hanya sebatas bagi-bagi sembako. Itu memang yang paling mudah kita lakukan. Maka fungsinya APP adalah keberpihakan kepada mereka yang KLNTB sebagai bentuk konkret pewartaan Injil yang tidak akan pernah utuh tanpa usaha menegakkan keadilan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat terkait dengan tema tahun lalu, kesejahteraan bersama. Jadi di sana ada aspek memperjuangkan keadilan. Maka nanti kita berharap bahwa gerakan ANP dan juga APP itu bisa menjadi sesuatu yang transformatif, yang mengubah, yang berdampak. Lalu beriman kepada Yesus tetapi mengabaikan perjuangan keadilan dan membebaskan bagi kaum tersingkir merupakan pengakuan bahwa mencintai Allah tetapi melupakan cinta pada sesama. Jadi tentu saja tujuannya, terima kasih, nanti kita akan diinspirasikan dari inspirasi kitab suci yang akan menjadi dasar dalam gerakan kita. Karena kalau kita ada aksi tanpa spirit yang didasari oleh iman yang kita gali dalam kitab suci, itu hanya sekedar aktivisme. Nah, kita nggak mau yang hanya seperti itu. Lalu visi keberpihakan pada yang miskin dan tertindas dalam APP tersebut dilandasi oleh semangat pertobatan pada masa prapaskah. Jadi ini adalah wujud pertobatan, Bapak. Jadi kalau tobat hanya ngaku dosa, bukan hanya tidak cukup atau belum cukup, tetapi harus diwujudkan. Maka kalau dalam ngaku dosa ada penitensi, ya kadang-kala diucapkan secara salah, ada penitensi, ada penetrasi dan sebagainya kadang-kala. saya kadang-kala bingung, ini minta penetrasi maksudnya apa ya? Oh, penitensi. Kayaknya iya, kayaknya perlu bantuan. Ya, alhamdulillah. Baik, tema kita itu berangkat dari tema ADAS, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Dalam surat pembara Bapak Uskup kemarin, dalam rangka Natal, tahun baru dan menjelang pemilu, Bapak Uskup membuat cerita yang sangat konkret. Apa arti solidaritas itu? Kalau saya membayangkan solidaritas itu, lalu muncul istilah bidayasa, muncul istilah juga kesetiakawanan sosial. Jadi kurang lebih ya agak mirip-mirip dengan solidaritas itu, seperti
kerja rasa, dan kesetia kawanan sosial. Juga masih mengacu pada surat kepada Bapak Uskup bagaimana menjelaskan dalam konteks kitab suci Yesus yang solider. Yesus itu sebagai Allah sebenarnya sudah, kalau untuk kepentingan dirinya sendiri nggak perlu susah payah jadi manusia. Kenapa harus menderita, harus bersama dengan orang tersingkir, bahkan mati disalib? Itu adalah makna solidaritas yang dalam, pasti nanti dari teman K3S akan menjelaskan soal ini. Maka kata solidaritas merujuk pada ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang. Ada ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang dan individu. Ini adalah ruang yang diberikan bagi kebebasan manusia demi perkembangan, di mana semua orang berbagi dan berperan serta. Dan perkembangan dalam konteks kita itu adalah yang disebut dengan integral human development. Jadi perkembangan manusia yang integral, tidak hanya secara sosial dan ekonomi, tetapi juga secara mental, secara spiritual, dan bahkan juga secara sosial. Solidaritas merupakan ketetapan hati yang kokoh. Jadi ini sebuah wujud komitmen, sebuah wujud kesediaan untuk membaktikan diri demi kesejahteraan bersama. Jadi bukan hanya untuk kesejahteraan saya sendiri, keluarga saya, tetapi bersama-sama. Artinya demi kebaikan semua orang, baik itu secara individu maupun secara kelompok, secara komunitas. Untuk berbagi tanggung jawab bagi semua orang. Ini bisa dilihat misalnya dalam ensiklik In Sollicitudo Dei Socialis nomor 38, kurang lebih maknanya begitu. Jadi kita mau mengembangkan solidaritas itu dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan bersama, tetapi juga harus secara individu juga sejahtera. Dan itu sebetulnya yang kita berikan mandat pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi kita juga harus berpartisipasi dalam rangka. Maka solidaritas menyiratkan keberpihakan kepada orang miskin dan kurang beruntung lewat tindakan individu maupun inisiatif kolektif untuk menciptakan struktur sosial, politik, ekonomi yang lebih adil dan bersahabat. Ada spirit kekeluargaan. Ini dari Paus Fransiskus sendiri. Lalu apa itu subsidiaritas? Subsidi. Kita sering mendengar subsidi sembako dari pemerintah, tapi apakah itu betul spiritnya adalah subsidi? Itu adalah kadang-kala itu karitatif saja. Ini artinya kalau mau kita coba terjemahkan adalah pemberdayaan. Kita memberdayakan mereka yang kurang beruntung. Maka misalnya kita bisa mengkontemplasikan dari Markus panggilan para murid. Para murid dipanggil untuk mewartakan Injil, artinya menciptakan kesejahteraan bersama dalam konteks ini. Dan mereka diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Artinya kita diberi kuasa untuk mengusir hal-hal yang menggambar setiap pribadi atau semua orang untuk berkembang tadi secara integral. Roh jahatnya di sana, bukan roh jahat yang hantu-hantu bergentayangan itu, bukan, dalam konteks sosial. Jadi subsidiaritas berasal dari bahasa Latin subsidium yang artinya memberi bantuan. Prinsip solidaritas adalah tentang tugas dari tingkat yang lebih tinggi, kalau itu pada struktur, untuk membantu tingkat yang lebih rendah sejauh diperlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan, ya diberi kekuasaan atau diberi kepercayaan untuk berkembang secara normal.
Dan ini nanti akan sangat konkret kalau Bapak Ibu misalnya memberdayakan soal UMKM dan sebagainya. Lalu subtema yang kami ambil dari tim APP Puspanagum Jakarta yang terdiri dari beberapa komisi itu adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi ini ada kaitannya dengan tahun sebelumnya. Solider dan subsidiar itu adalah cara untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dan kalau kesejahteraan bersama tercipta, maka kita menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Nah, lalu kita coba pecah atau kita bagi dalam subtema dari tema besar itu. Yang pertama, solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan sekitar. Ini tahun politik, jadi mari kita terlibat dalam kehidupan sosial sekitar. Mungkin nanti dalam AMP atau APP membuat gerakan yang transformatif, nggak tahu bentuknya. Misalnya pengelolaan sampah di satu RT. Jadi jangan sampai ada sampah organik yang keluar dari rumah yang bisa mendatangkan keuntungan baik sosial maupun ekonomi misalnya. Jadi gerakan-gerakan yang ada kita perkuat lagi. Lalu yang kedua, solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi konkret. Saya kira di paroki-paroki sekarang banyak berkembang UMKM dan paroki-paroki juga memfasilitasi untuk basar-basar dan sebagainya, artinya pemasaran, dan KAJ juga memfasilitasi aplikasi sabuk, jadi untuk kita bisa masuk di sana sebagai marketplace ya, semacam itu. Jadi itu kita kuatkan lagi, itu yang akan mengubah situasi masyarakat. Lalu kita juga ingin memperkuat solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Dalam survei ternyata anak muda itu banyak yang mengalami stres, mungkin juga orang tua, dan sekarang banyak pengangguran, itu juga membuat stres. Saya sedang menangani orang yang terkena human trafficking di Kamboja, dan itu sangat pelik. Dan itu anak muda yang potensial, tapi karena nggak ada lapangan pekerjaan, kemudian terjebak dalam perdagangan orang. Lalu yang terakhir, ini adalah tahun politik, jadi kita ingin juga memperkuat solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konkretnya apa? Saya tidak ingin kampanye, tapi konkretnya nanti bijaksanalah dalam memilih, karena pemerintah yang akan kita minta lagi untuk menciptakan kesejahteraan bersama adalah pemerintah yang kita percaya. Dan saya yakin di kalangan Katolik pun terpecah-pecah. Ada yang 1, 2, 3, dan 4. Jangan tanya saya ke pilih yang mana. Yang saya pakai adalah pedoman dari pesan KBI, kriteria orang yang perlu dipilih. Ya, itu keterlibatan kita dalam ranah publik di sini. Tapi kita juga mendorong para rasul awam untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat keputusan politik. Nah, kita juga terima kasih atas kerjasama tim APP yang masing-masing berkontribusi untuk memberikan peran mereka masing-masing. Dalam hal ini K3S berperan untuk menginspirasi gerakan kita, mendasarkan gerakan kita pada semangat iman kita. Dan ada yang lain nanti, ada komisi KTT, komisi liturgi, lalu juga komsos. Jadi ini kerjasama tim, dan kami juga menerapkan surat edaran Bapak Uskup untuk gerakan APP ini. Tentu saja yang
kata terakhir adalah Bapak Usto. Nah, aksi nyatanya nanti tentu dengan kolektor APP ya, dan itu nanti harapannya hasil kolektor itu jangan disimpan Bapak Ibu, tetapi itu adalah milik orang miskin. Jadi salurkan orang miskin dengan kegiatan-kegiatan yang transformatif. Lalu perlu membuat perencanaan dan implementasi aksi nyata. Jadi coba mungkin tidak harus banyak kegiatan, tetapi satu dua kegiatan yang bisa mengubah, yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Kami di Cikuyang itu ada di sana kampung batik Cikuyang promosi. Itu adalah kegiatan integrasi antara batik, lalu kebun, kemudian penjahit, kemudian ada juga peternakan dan budidaya makmur. Harapannya bisa mengubah situasi sosial di sekitar itu dan nanti akhirnya bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bingung, tidak jelas, sehingga dengan demikian masih terus bisa merenungkan dan dicari penjelasannya. Terima kasih untuk kesempatan ini dan waktu.